Sel saraf neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik pada tubuh kita. Otak kita terdiri dari 86 miliar sel saraf yang bekerja sama menghantarkan impuls kepada otak dan seluruh tubuh lainnya. Tetapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab pada impuls listrik pada sel saraf ke sel saraf berikutnya. Target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita punya dendrit adalah struktur bertanggung jawab menerima impuls ke sel saraf berikutnya. Dari organ maupun otot pun dari otak, impuls listrik ini akan bergerak melalui badan sel, yaitu struktur lainnya. Sel saraf yang berisi nukleus, sesuatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Sel saraf selain itu ada banyak struktur bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melalui sel saraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik. Sel saraf mempunyai selubung myelin. Kita sudah mendapat gambaran, tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana cara otak menyeluruh jempol kita misalnya? Untuk bergerak di awal melalui mekanisme kompleks, otak kita sesuatu yang bernama sinyal, aksi, dan meneruskan saraf yang bertanggung jawab untuk menggerak jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel. Di dalam kabel ini ada beberapa saraf, diantaranya satu saraf ke saraf berikutnya yang bercela bernama sinfas. Potensial aksi listrik akan diterima oleh dendrit dilakukan melalui tubuhnya mencapai akson. Ada beberapa neuron transmit zat kimia yang berperan sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinet menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini listrik tersebut akan dioper dari sel saraf ke berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan jempol, dan hasilnya jempol kita dapat bergerak.